Ganden lahir di sebuah desa miskin yang terletak di tepi pantura, di mana deburan sungai dan bau lumpur menjadi bagian dari keseharian penduduknya. Sejak bayi, ia sudah kehilangan kedua orang tuanya akibat wabah penyakit yang melanda kampung kecil itu. Neneknya, seorang wanita renta dengan tangan kasar dan mata lelah, menjadi satu-satunya pengasuhnya. Hidup mereka penuh keterbatasan, rumah panggung reot yang hampir roboh menjadi saksi bisu penderitaan Ganden. Sejak usia dini, Ganden sudah merasakan getirnya hidup. Anak-anak lain sering mengejeknya karena selalu berpakaian compang camping, dan mereka tidak segan memukulinya saat ia mencoba mengambil ikan dari sungai atau bermain di ladang. Setiap benturan, setiap ejekan, menimbulkan luka yang bukan hanya di kulit, tetapi juga di hatinya. Ia belajar menahan tangis dan memendam rasa sakitnya seorang diri. Hidupnya diwarnai rasa lapar dan dinginnya malam yang menusuk tulang. Neneknya berusaha keras mencari nafkah dari menenun tikar dan menjual sayur di pasar, namun hasilnya tak pernah cukup. Ganden, meski masih kecil, paham bahwa dunia ini keras dan tak peduli pada anak yatim seperti dirinya. Ia mulai belajar mengandalkan diri sendiri, mengamati gerak-gerik orang-orang di sekitarnya dengan mata yang cepat menangkap peluang. Setiap kali ia melihat anak-anak lain bermain dan tertawa dengan keluarga mereka, rasa iri dan dendam mulai tumbuh di hatinya. Ia bertanya dalam hati, mengapa dirinya harus menderita sementara orang lain hidup bahagia. Pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban, hanya meninggalkan kehampaan yang terus membesar. Malam-malam panjang di pinggir kali membuatnya sering menatap langit penuh bintang sambil berbisik pada angin, berharap nasibnya bisa berubah. Sekolah menjadi medan pertempuran tersendiri. Ganden sering menjadi sasaran ejekan guru dan teman sekelasnya. Ia pernah dipukuli karena mengambil sepotong roti untuk dimakan sendiri, karena lapar tak tertahankan. Namun, setiap pukulan yang ia terima justru menumbuhkan ketahanan dalam dirinya. Tubuhnya yang kecil tapi lincah mulai belajar bertahan, dan hatinya mulai keras menghadapi dunia yang kejam. Meski kesepian, Ganden memiliki naluri tajam yang jarang dimiliki anak-anak seusianya. Ia belajar membaca gerak orang, merasakan bahaya sebelum terjadi, dan menyimpan rahasia kecil tentang keberadaannya di sepanjang kali. Sungai yang membelah desa menjadi saksi diam dari semua penderitaan dan kesendirian yang ia rasakan. Ia belajar bersembunyi di balik semak dan pohon, mengamati dunia dari kejauhan tanpa terlihat oleh siapapun. Neneknya, meski penuh kasih sayang, tak mampu sepenuhnya melindunginya. Ia sering berpesan agar Ganden jangan mudah percaya pada orang lain dan selalu waspada. Kata-kata itu tertanam dalam pikiran Ganden, menjadi mantra hidup yang membimbingnya, dunia ini keras, dan hanya yang tangguh yang akan bertahan. Setiap malam, sebelum tidur di atas tikar tipisnya, ia berjanji pada diri sendiri, bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan lagi menjadi korban. Begitulah kehidupan Ganden di pinggir kali, diliputi kelaparan, ejekan, dan kekerasan, namun juga keteguhan hati yang mulai tumbuh. Anak yatim piatu itu belajar bahwa dunia tidak akan memberinya apa-apa secara cuma-cuma, dan untuk bertahan hidup, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dari kesunyian dan penderitaan itulah benih dendam dan ambisi mulai tumbuh, menunggu saatnya meledak menjadi sesuatu yang lebih besar. Ganden tumbuh menjadi remaja dengan tubuh yang semakin kecil namun wajahnya terlihat lebih tegas dan penuh ketegangan. Masa remajanya dipenuhi kesepian yang mendalam. Ia jarang memiliki teman, karena setiap orang yang mendekat selalu diusir atau dijauhi oleh kelompok anak kampung yang sudah menandainya sebagai anak malang. Hatinya yang dulu rapuh perlahan mengeras, membentuk benteng di sekitar dirinya untuk melindungi diri dari luka-luka baru. Sekolah bukan lagi tempat belajar, melainkan arena siksaan. Setiap kali ia berusaha duduk di bangku kelas atau mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan guru, ejekan dan cemoohan dari teman-teman sekelas selalu menyambutnya. Ia bahkan pernah dikeroyok saat menolak memberikan hasil memancingnya kepada beberapa anak kampung yang haus akan dominasi. Tubuhnya yang kecil tak mampu melawan, namun matanya menyala dengan kemarahan yang tidak bisa diungkapkan. Kesedihan dan rasa malu mulai bercampur menjadi dendam yang perlahan menumpuk. Ganden merasa dunia ini tidak adil, dan setiap kali ia melihat orang lain tertawa atau membawa makanan yang cukup, hatinya terasa panas. Di malam hari, ia sering duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir sambil membayangkan bagaimana suatu saat ia akan membalas semua perlakuan buruk yang diterimanya. Neneknya tetap menjadi satu-satunya tempat ia menumpahkan perasaan, meski ia jarang mengungkapkan semua yang ada dalam hati.
Hidup itu keras, nak. Tapi jangan biarkan orang lain menghancurkanmu, kata neneknya, meski sendiri ia terlihat lelah dan pasrah. Kata-kata itu menempel di benak Ganden, menumbuhkan rasa tekad yang lebih besar untuk tidak lagi menjadi anak yang mudah diinjak. Kesendirian membuat Ganden belajar mengandalkan instingnya. Ia mulai mengamati cara orang-orang berjalan, berbicara, dan bereaksi. Ia memahami kapan harus lari, kapan harus diam, dan kapan harus melawan. Setiap pengalaman pahit menjadi pelajaran yang menambah ketajaman pikirannya. Tubuh kecilnya memang lemah, tetapi pikirannya mulai menjadi senjata yang ia asah diam-diam. Dendamnya tidak lagi sebatas rasa sakit pribadi. Ganden mulai memandang dunia dengan rasa benci yang meluas, bukan hanya kepada anak-anak kampung atau teman sekelas, tetapi pada sistem yang membiarkan dirinya menderita. Ia membayangkan suatu hari nanti, ia bisa menguasai situasi, menaklukkan ketakutan, dan membuat mereka yang menertawakannya merasa takut pada dirinya. Bayangan itu menjadi api kecil yang membakar jiwanya. Seiring waktu, kemarahan Ganden berubah menjadi keuletan yang diam-diam ia kembangkan. Ia berlatih fisik dengan memanjat pohon, berenang di sungai, dan berlari di ladang untuk meningkatkan stamina. Semua dilakukan tanpa diketahui orang lain. Di balik kesunyian malam, ia memvisualisasikan dirinya menjadi kuat, tak terkalahkan, dan disegani, sesuatu yang kini terasa mustahil, namun perlahan menjadi tujuan hidupnya. Masa remaja Ganden ditutup dengan satu kesadaran yang menakutkan, dunia ini tidak akan memberinya kesempatan kedua. Ia tidak bisa lagi menangis atau berharap belas kasihan. Segala penderitaan yang ia alami harus diubah menjadi kekuatan. Dari masa-masa suram inilah benih dendam yang akan mengubahnya menjadi seseorang yang tidak hanya bertahan, tetapi juga siap membalas semua ketidakadilan yang ia rasakan. Kehidupan penuh penderitaan dan dendam Ganden membawanya ke malam-malam panjang di pasar malam Pantura. Lampu minyak dan aroma gorengan memenuhi udara, tapi hatinya tetap gelap dan kosong. Di antara keramaian, matanya menangkap sosok seorang pria tua berpakaian serba hitam dengan tatapan tajam. Dukun itu terlihat berbeda dari orang-orang biasa, aura gelap menyelimuti dirinya seperti kabut yang sulit ditembus. Ganden, yang sejak kecil terbiasa menyimpan rasa penasaran, mendekat perlahan. Dukun itu tersenyum tipis, seolah membaca pikiran Ganden tanpa perlu bertanya. "Anak muda, aku tahu apa yang kau inginkan," ucap dukun itu dengan suara serak namun menggetarkan. "Kau ingin dunia tak lagi menindasmu, bukan? Kau ingin tidak lagi merasa lemah." Ganden menelan ludah, jantungnya berdebar. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Dukun itu menawarkan sesuatu yang terdengar mustahil, ilmu rawa rontek, sebuah ilmu kebal dari senjata apapun. Dengan ini, kau bisa menaklukkan semua yang menginjak-injakmu. Tidak ada lagi pukulan, bacokan, atau tembakan yang bisa melukai dirimu, kata sang dukun, menatap Ganden dengan mata yang seperti menembus jiwa. Hati Ganden berdebar, ini adalah jalan pintas menuju kekuatan yang selama ini ia impikan. Namun, tawaran itu datang dengan harga yang menakutkan. Dukun itu menjelaskan syaratnya dengan serius, Ganden harus mengabdi kepada setan dan melakukan ritual berdarah. "Nyawamu tidak lagi sepenuhnya milikmu, anak muda. Apakah kau siap?" tanya dukun itu, suaranya dingin dan berat. Ganden menatap tanah sejenak, bayangan masa lalunya muncul, luka, ejekan, dan rasa sakit yang tak berkesudahan. Ia mengangguk pelan, tekadnya lebih kuat daripada ketakutannya. Keputusan itu menimbulkan perubahan dalam diri Ganden. Ia merasakan adrenalin mengalir di seluruh tubuhnya, sebuah percampuran antara ketakutan dan gairah. Dunia yang selama ini terasa begitu menindas kini seolah menunggu langkahnya. Ia membayangkan dirinya tak lagi menjadi korban, melainkan penguasa yang menakutkan, seseorang yang tidak bisa dilukai siapapun. Dukun itu kemudian memberikan petunjuk tentang tempat ritual, kuburan tua di pinggiran desa, di bawah cahaya bulan purnama. Malam itu, Ganden tidak tidur. Ia duduk di atas tikar tipisnya, menatap langit, membayangkan ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hati kecilnya berteriak, tapi dendam dan ambisi mengalahkan rasa takut. Ia siap melangkah ke dunia gelap yang menanti. Sebelum berpisah, dukun itu memberikan simbol tanda pengabdian, sebuah cincin hitam dengan ukiran yang samar. "Pakailah ini, dan jangan pernah lupakan tujuanmu. Rawa rontek bukan untuk lemah," kata dukun itu sambil memandang Ganden dengan mata penuh peringatan. Ganden menggenggam cincin itu erat,
seolah seluruh masa kecilnya yang penuh penderitaan terkunci dalam genggaman tangannya. Malam itu, Ganden berjalan pulang di tepi sungai, rasa takut bercampur dengan semangat yang membara. Ia menyadari bahwa langkahnya kini membawa risiko besar, jiwa dan tubuhnya mungkin tak lagi aman, tapi janji kekuatan yang dijanjikan dukun itu terlalu menggoda untuk ditolak. Dari kesepian dan penderitaan masa remajanya, benih kebal dan dendam mulai ditanam, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi sesuatu yang menakutkan. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya dingin di atas kuburan tua di pinggir desa. Ganden melangkah perlahan, jantungnya berdebar keras, dan tangan gemetar memegang cincin hitam pemberian dukun. Aroma tanah basah dan bunga layu menyelimuti sekitarnya, menambah suasana mencekam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Di tengah kuburan, dukun hitam sudah menunggu dengan simbol-simbol kuno yang tergambar di tanah, lingkaran merah darah, patung kecil menyeramkan, dan dupa hitam yang mengepul ke udara. "Bersiaplah, anak muda, nyawamu akan diuji, dan darahmu menjadi kunci," ucap dukun itu dengan suara serak namun memerintah. Ganden menelan ludah, menatap simbol-simbol itu dengan campuran ketakutan dan kegembiraan yang aneh. Ritual dimulai. Dukun memimpin Ganden untuk mengorbankan seekor kambing hitam, yang darahnya mengalir deras di lingkaran ritual. Teriakan kambing yang kesakitan menggema di malam sunyi, membuat Ganden merasakan getaran aneh di seluruh tubuhnya. Kemudian, ayam cemani dipersiapkan sebagai tumbal kedua, darahnya diteteskan ke ukiran simbol di tanah. Setiap tetes terasa seperti aliran energi gelap yang mulai meresap ke dalam diri Ganden. Saat darah terakhir menetes, Ganden merasa tubuhnya panas luar biasa. Rasa sakit, seperti terbakar muncul di kulitnya, sementara telinganya berdengung hebat. Ia terjatuh ke tanah, nyaris kehilangan kesadaran, dan dunia seakan berputar di sekelilingnya. Dukun berdiri di atasnya, melafalkan mantra dengan suara keras, mengarahkan energi ritual agar masuk ke jiwa Ganden. Tubuh Ganden bergetar hebat, matanya menatap kosong ke langit. Rasa takutnya berubah menjadi sensasi aneh, seolah setiap serangan yang pernah ia terima sejak kecil mengalir ke dalam dirinya dan memberinya kekuatan baru. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tubuhnya mulai kebal terhadap rasa sakit, setiap pukulan atau tusukan terasa ringan, seperti angin yang menyapu kulit. Setelah pingsan selama beberapa menit, Ganden perlahan membuka mata. Dunia di sekelilingnya tampak sama, namun ia tahu dirinya berbeda. Ia merasakan kekuatan yang mengalir di setiap urat dan ototnya, seakan tubuhnya tidak lagi bisa terluka. Dukun itu menatapnya dengan senyum tipis. "Kau kini bukan lagi anak biasa. Gunakan ini untuk menaklukkan dunia, atau dunia akan menaklukkanmu." Ganden berdiri, tubuhnya tegak dan mata menyala penuh tekad. Rasa sakit yang dulu selalu menghantuinya kini digantikan oleh kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ia merasakan dendamnya yang tertahan selama bertahun-tahun kini berubah menjadi energi murni yang siap ia salurkan kepada siapapun yang menindasnya. Malam itu, anak yatim piatu di pinggir kali lahir kembali sebagai sosok yang menakutkan. Malam berakhir dengan keheningan yang mencekam. Ganden meninggalkan kuburan tua dengan langkah pasti, mengetahui bahwa hidupnya kini berbeda. Dunia yang dulu menindasnya kini seolah menunggu balasannya. Dari kegelapan dan ritual berdarah itulah premannya akan lahir, seorang raja begal yang kebal dan tak terkalahkan, yang namanya akan menebar teror di seluruh Pantura. Pagi berikutnya, Ganden merasakan tubuhnya berbeda. Setiap gerakan terasa lebih ringan, setiap sentuhan hampir tak menimbulkan rasa sakit. Ia mengangkat tangan, meninju udara, dan merasakan energi yang mengalir kuat dalam ototnya. Sensasi itu membuatnya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki kekuatan yang tak bisa diganggu-gugat. Percobaan pertamanya datang tanpa direncanakan. Saat seorang pedagang di pasar mencoba menepuk punggungnya secara kasar, Ganden secara refleks menangkis. Pedagang itu terkejut karena pukulannya sama sekali tidak menimbulkan efek pada tubuh Ganden. Rasa takut menguasai wajah orang-orang di sekitarnya. Ganden mulai menyadari, kekuatan yang diberikan dukun hitam bukan sekadar mitos, ia benar-benar kebal. Kabar tentang kemampuan Ganden mulai tersebar di antara anak-anak nakal dan pemuda buangan desa. Mereka penasaran, dan beberapa mencoba menantang Ganden. Setiap serangan mereka berakhir sia-sia. Dari sinilah Ganden merasakan sesuatu yang lebih dalam, rasa superior, rasa tak terkalahkan yang memuaskan dendam batinnya yang tertahan sejak kecil.
Ia mulai merasakan kenikmatan dalam ketakutan yang muncul di mata orang lain. Dengan keberanian baru itu, Ganden mulai merambah ke pasar dan jalanan sekitar desa. Ia menuntut uang, keamanan, dari pedagang, sopir truk, dan penjual keliling. Siapa yang menolak, ia tidak segan menakut-nakuti dengan pukulan ringan atau ancaman senjata, meski pada kenyataannya pukulannya tidak akan bisa melukai dirinya. Setiap transaksi memuaskan ego dan dendamnya, mengukir namanya sebagai sosok yang ditakuti. Premanisme Ganden mulai terstruktur. Ia merekrut beberapa pemuda nakal yang terbuang, mengajarkan mereka disiplin dan cara memanfaatkan ketakutan orang lain. Bersama mereka, Ganden membentuk kelompok kecil yang menjadi cikal bakal geng begalnya. Nama Ganden perlahan mulai dikenal, namun tetap dalam bisik-bisik takut di pasar dan jalanan. Pantura, dukun hitam mengingatkannya untuk tidak lengah. Kekuatanmu ini bukan hanya hadiah, tapi tanggung jawab, katanya suatu malam ketika Ganden mengunjungi tempat ritual. Gunakan untuk menaklukkan, tapi jangan sampai dirimu terjebak oleh keserakahan yang membutakan. Ganden mengangguk, namun hatinya kini sudah terikat oleh rasa dendam dan keinginan menguasai yang kuat. Seiring waktu, reputasi Ganden sebagai preman kebal mulai menyebar keluar desa. Sopir-sopir truk yang melintas Pantura mulai berhati-hati, membayar uang jatah bahkan sebelum ditagih. Kekuatannya membuat orang-orang takut untuk melawan, dan bagi Ganden, itu adalah bukti pertama bahwa ia telah menaklukkan dunia kecilnya sendiri. Ia menikmati sensasi itu, rasa takut yang ia tanamkan pada orang lain adalah balas dendam terhadap semua penderitaan yang dulu dialaminya. Malam demi malam, Ganden berjalan di jalanan Pantura dengan tubuh tegap, tatapan mata tajam, dan aura yang menakutkan. Dari anak yatim piatu yang lemah dan tersingkir, kini lahir sosok yang menebar ketakutan. Ia menyadari satu hal, dunia kini menunggu langkahnya selanjutnya, dan ambisinya untuk menjadi penguasa jalanan baru saja dimulai. Dari penderitaan masa kecil hingga kekuatan yang baru ia temukan, Ganden siap menjadi raja begal lintas Pantura. Setelah merasakan kekuatan barunya, Ganden menyadari bahwa sendirian ia tidak akan bisa menguasai seluruh Pantura. Ia mulai mencari pemuda-pemuda buangan, residivis, dan mereka yang merasa tersingkir dari masyarakat. Dengan tatapan tajam dan kata-kata persuasif, Ganden memikat mereka dengan janji kekuasaan, kebebasan, dan kesempatan membalas dendam terhadap dunia yang menolak mereka. Setiap calon anggota diuji. Ganden menantang mereka untuk mencoba menyerangnya, pukulan dan bacokan yang biasa akan melukai orang lain, kini sia-sia. Mereka terperangah, takut sekaligus kagum, dan perlahan mengakui kekuatan Ganden. Dari ketakutan itu, kesetiaan terbentuk. Ganden bukan lagi sekadar pemimpin, ia menjadi legenda hidup di mata mereka. Dengan kelompok kecil yang mulai solid, Ganden menetapkan aturan, setiap sopir yang melintas harus membayar uang keamanan sebagai tanda hormat. Tidak ada kompromi, siapa yang menolak, akan dihadapi dengan intimidasi. Meski Ganden tahu bahwa tubuhnya tak akan terluka oleh pukulan atau senjata. Aturan itu diterima tanpa protes, karena ketakutan pada sosok kebal ini lebih kuat daripada keberanian siapapun. Ganden memberi nama gengnya dengan penuh kebanggaan, Raja Begal Lintas Pantura. Nama itu menyiratkan kekuasaan dan dominasi. Anggota geng mulai menyebar di sepanjang jalur Pantura, menandai wilayah mereka, dan memastikan semua sopir truk dan pedagang mengetahui siapa yang menguasai jalan. Setiap transaksi dan ancaman membuat reputasi Ganden semakin menakutkan. Tak hanya kekuatan fisik, Ganden menekankan strategi dan psikologi. Ia mengajari anggotanya cara membaca ketakutan orang lain, bagaimana menakut-nakuti tanpa benar-benar melukai, dan kapan saatnya menunjukkan taring. Ganden tahu, dunia preman tidak hanya soal kekuatan, tapi juga rasa takut yang ditanamkan di hati orang lain. Ia menciptakan aura misteri yang membuat orang-orang berbicara tentangnya bahkan sebelum melihatnya. Kekejaman Ganden bukan sekadar fisik. Ia mulai menanamkan rasa takut dengan reputasi yang dibangun dari cerita-cerita mengerikan. Sopir yang menolak bayar uang keamanan dikabarkan mengalami hal buruk, meski kenyataannya tidak sampai terluka. Cerita itu menyebar seperti api, membuat setiap orang yang melintasi jalur Pantura tunduk sebelum melihat langsung. Dengan geng yang solid dan strategi yang matang, Ganden kini memandang jalur Pantura dengan mata seorang penguasa. Setiap mobil yang melintas, setiap sopir yang berhenti, adalah bagian dari kerajaan kecilnya. Ia menikmati rasa takut yang tercermin di wajah para korban,
rasa puas yang selama ini ia rindukan sejak kecil. Dunia yang dulu menindasnya kini berada di bawah kendalinya. Malam demi malam, sosok Ganden semakin membesar di mata masyarakat. Dari anak yatim piatu yang tersingkir menjadi preman kebal, kini ia menjadi raja begal lintas Pantura yang menebar teror. Semua orang tahu, keberanian atau penolakan tidak akan cukup untuk menaklukkannya. Jalanan Pantura kini miliknya, dan legenda Ganden baru saja dimulai. Ganden dan gengnya mulai merambah jalanan Pantura setiap malam. Lampu kendaraan yang melintas seakan menjadi sasaran utama, dan setiap sopir yang terlihat ragu langsung menjadi target. Teror mereka bukan hanya soal kekuatan, tapi juga reputasi Ganden yang sudah menakutkan, tubuhnya yang kebal dan tatapan matanya yang dingin membuat siapapun ciut sebelum melawan. Bas malam, truk logistik, dan travel menjadi sasaran favorit. Ganden menghentikan kendaraan dengan mudah, menurunkan beberapa anggotanya untuk mengawasi sopir, sementara ia sendiri berdiri tegap, memperlihatkan aura dominasi yang sulit diabaikan. Sopir yang menolak bayar uang keamanan digertak dengan kata-kata, ancaman, dan pamer kekebalan Ganden, membuat mereka takut bahkan sebelum tindakan fisik dilakukan. Di setiap pemberhentian, Ganden menegaskan aturan gengnya. Bayar atau rasakan konsekuensinya, ucapnya dengan suara rendah dan menakutkan. Anggota geng menahan senyum tipis saat sopir-sopir gemetar dan menyerahkan uang. Mereka belajar bahwa Ganden bukan preman biasa, ia adalah legenda hidup yang bisa menahan pukulan, bacokan, bahkan tembakan. Teror ini membuat sopir-sopir yang melintas Pantura memilih jalur yang lebih jauh, membayar lebih awal, atau menghindari malam hari. Cerita tentang Ganden tersebar cepat, menimbulkan ketakutan yang lebih luas daripada kekerasan yang sebenarnya. Setiap kisah orang-orang yang dihadapi, Ganden menjadi mitos yang menakutkan, membuat namanya semakin dikenal di seluruh jalur Pantura. Bagi Ganden, aksi ini bukan sekadar soal uang atau dominasi. Setiap ketakutan yang ia tanamkan adalah balas dendam terhadap dunia yang menindasnya sejak kecil. Ia menikmati setiap detik saat sopir menunduk takut, setiap wajah pucat yang memperlihatkan ketidakberdayaan. Dendam dan rasa puas bercampur, membuatnya semakin haus akan pengaruh dan kontrol. Namun, di balik keberanian dan kekuatannya, Ganden tetap waspada. Ia tahu bahwa reputasi bisa runtuh bila lengah. Setiap gerakan di jalanan dipersiapkan dengan cermat, anggota geng disebar strategis, dan Ganden selalu menempatkan dirinya di posisi yang terlihat paling menakutkan. Jalanan Pantura kini menjadi medan pertunjukan kekuasaan dan teror yang sempurna bagi Raja Begal ini. Semakin malam, semakin banyak sopir yang menunduk dan menyerahkan uang. Ganden merasa puas, tapi dalam hatinya, ada keinginan untuk terus menambah pengaruh. Ia mulai memikirkan langkah-langkah berikutnya, bagaimana menguasai seluruh jalur Pantura tanpa perlawanan, bagaimana membuat namanya abadi sebagai penguasa jalanan yang tak terkalahkan. Dari desa kecil hingga kota-kota di sepanjang Pantura, legenda Ganden mulai lahir. Teror yang ia ciptakan bukan hanya tentang fisik atau kekuatan, tapi juga psikologi ketakutan yang mengakar. Jalanan kini milik Ganden, dan semua orang tahu, siapapun yang menentangnya akan merasakan bayangan kemarahan Raja Begal yang kebal dan tak terhentikan. Malam itu, jalan Pantura tampak lengang, hanya diterangi lampu kendaraan yang melintas. Ganden dan gengnya menunggu di tikungan sempit dekat jembatan tua, tempat mereka biasa menghentikan sopir yang menolak membayar uang keamanan. Dari kejauhan, sebuah bus eksekutif warna hitam melaju dengan kecepatan stabil, sopirnya tampak tenang meski lampu sorot geng Ganden sudah menyorot ke arah bus. Ganden tersenyum tipis saat mengenali bus itu. Ia tahu sopirnya, Yoyo Doble, seorang pria kekar dengan jaket kulit jeans bertambal dan rambut cepak. Nama Yoyo sudah terdengar di kalangan sopir, terkenal karena keberanian dan keteguhannya. Kali ini, Ganden merasa tertantang, bukan sekadar uang, tapi rasa penasaran tentang keberanian sopir yang menolak tunduk pada hukumannya. Ganden memerintahkan anggotanya untuk menghentikan bus. Mereka menghadang dengan motor dan tongkat, membentuk formasi yang menghalangi jalan. Lampu-lampu bus beradu dengan sorot geng, menciptakan bayangan menakutkan yang menari di aspal. Sopir-sopir lain yang melewati lokasi itu menunduk takut, mengetahui bahwa ini adalah pertunjukan kekuasaan Ganden yang selalu berakhir dengan ketakutan. Namun, berbeda dengan korban sebelumnya, Yoyo tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap lurus ke arah Ganden, mata mereka bertemu melalui kaca bas.
Ada ketenangan dan keberanian yang terpancar dari sorot mata Yoyo, seolah menantang Ganden untuk melakukan apapun yang ia mau. Ganden terdiam sesaat, merasakan sensasi baru. Untuk pertama kalinya, ada lawan yang tidak ciut oleh reputasinya. Anggota geng mulai gelisah, namun Ganden tetap tegak. Ia melangkah ke depan Bas, parang di tangan, menatap Yoyo dengan tajam. "Berhenti dan bayar, atau rasakan akibatnya," ucapnya dengan suara rendah yang membuat udara malam seolah membeku. Yoyo membuka pintu Bas perlahan, menurunkan kaca, dan tersenyum tipis. "Aku tidak bayar siapapun, termasuk kamu," jawab Yoyo tenang. Pertarungan psikologis itu membuat geng Ganden terhenti sejenak. Sopir lain yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas, merasa tegang. Ganden merasakan darahnya berdesir, kombinasi antara kemarahan dan kegembiraan. Ia tahu, menghadapi Yoyo akan menjadi pengalaman yang berbeda, bukan sekadar intimidasi biasa. Dengan satu langkah mantap, Ganden turun dari motor dan maju ke sisi Bas. Ia menebarkan aura kebal dan ketakutan yang selalu menjadi senjatanya. Tapi Yoyo tetap tenang, berdiri tegak di depan pintu Bas, menatap Ganden seolah berkata, "Jika kau ingin menang, kau harus berusaha lebih dari sekadar menakut-nakuti." Malam itu menjadi saksi pertemuan dua kekuatan, Ganden, Raja Begal Lintas Pantura yang kebal dan menakutkan, dan Yoyo Doble, sopir berani yang menolak tunduk. Dari jarak itu, jelas terlihat bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal uang atau dominasi, tapi tentang keberanian, harga diri, dan siapa yang benar-benar akan menguasai jalan Pantura malam itu. Ganden menatap Yoyo dengan mata menyala, parang di tangan menunggu untuk menebas. Udara malam terasa tegang, seolah menahan napasnya sendiri. Semua anggota geng menahan diri, menyadari bahwa malam ini akan menjadi berbeda dari aksi mereka sebelumnya. Sopir lain yang menonton dari kejauhan hampir tidak berani bergerak. Tanpa ragu, Yoyo menurunkan kaca Bas dan melangkah keluar. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang namun penuh keteguhan. Ia menatap Ganden lurus ke mata, seolah menantang seluruh aura kebal yang dimiliki Raja Begal itu. "Aku tidak takut padamu," kata Yoyo dengan suara tegas, suara yang menggetarkan udara malam yang hening. Ganden tersenyum tipis, merasakan adrenalinnya memuncak. Ini pertama kalinya ia bertemu lawan yang tidak ciut di hadapannya. Dengan gerakan cepat, ia maju dan menebas ke arah Yoyo. Tapi anehnya, Yoyo menangkis dengan tubuhnya sendiri. Pukulan itu hampir tidak memberi efek sedikitpun. Ganden terhuyung sesaat, tercengang oleh kekuatan sopir yang tampak biasa namun luar biasa itu. Pertarungan itu semakin intens. Ganden menebas lagi dan lagi, setiap serangan diiringi amarah dan dendam yang membara. Namun, Yoyo bergerak lincah, menghindar dan memanfaatkan setiap celah. Pukulan dan bacokan Ganden mengenai udara, meninggalkan gesekan ringan yang sama sekali tidak menyakitkan tubuhnya. Para anggota geng mulai gelisah, menyadari bahwa kekuatan Yoyo bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ganden mencoba meningkatkan tekanan, menekankan pukulan ke arah vital Yoyo, mencoba memancing kesalahan. Tapi Yoyo tetap tenang, seolah membaca strategi Ganden sebelum terjadi. Setiap gerakan Raja Begal itu dibalas dengan keseimbangan dan refleks yang sempurna. Pertarungan berubah menjadi adu kecerdikan, kekuatan, dan keberanian, bukan sekadar intimidasi. Sopir lain yang menonton mulai berbisik-bisik, terpesona sekaligus takut. Mereka menyadari bahwa ini bukan pertarungan biasa, tapi adu keberanian dan keterampilan. Yoyo menunjukkan bahwa ketenangan dan latihan bisa menandingi kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Ganden, untuk pertama kalinya, merasakan ada sesuatu yang bisa melawan kebalnya. Pertarungan berlangsung beberapa menit, tubuh keduanya bergerak cepat dan gesit di atas aspal yang diterangi lampu jalan. Ganden mulai merasa frustrasi karena pukulannya tidak membuahkan hasil. Rasa marah dan penasaran bercampur dalam dirinya, membuat aura kebalnya tampak lebih menakutkan, namun juga menimbulkan sedikit celah di strategi yang biasanya sempurna. Akhirnya, duel pertama itu berakhir tanpa pemenang jelas. Ganden mundur selangkah, menatap Yoyo dengan mata menyala marah, namun juga penuh rasa ingin tahu. Yoyo tetap tegap, napasnya berat tapi matanya penuh tekad. Semua saksi malam itu tahu satu hal, pertemuan ini hanyalah awal dari pertarungan yang jauh lebih besar, dan jalan Pantura akan menjadi saksi bagi keberanian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah duel singkat di tengah malam Pantura, Yoyo berdiri di samping busnya, napasnya berat namun matanya tetap fokus. Meski Ganden mundur,
tubuhnya yang kebal tetap menjadi ancaman nyata. Yoyo menyadari bahwa melawan Raja Begal ini dengan cara biasa, kekuatan atau intimidasi, tidak akan cukup. Ia membutuhkan strategi, rencana yang matang, dan keberanian yang lebih besar daripada sebelumnya. Di dalam bus, para penumpang menatap Yoyo dengan campuran takut dan kagum. Mereka tahu, tanpa sopir ini, nyawa mereka bisa berada di ujung parang ganden. Namun, diam-diam, mereka juga mengagumi keteguhan Yoyo. Harga diri seorang sopir tidak hanya soal mengemudi, tapi juga mempertahankan prinsip, menolak tunduk pada pemerasan, meski nyawa menjadi taruhan. Yoyo berjalan perlahan, mengamati jalan yang baru saja menjadi medan pertarungan. Setiap bayangan di pinggir jalan seakan mengingatkan dirinya pada bahaya yang masih mengintai. Ia tahu, ganden pasti akan kembali, dan kali ini dengan dendam yang membara. Tidak ada ruang untuk kesalahan, satu langkah salah bisa berarti akhir dari semua. Ia duduk di bangku penumpang sementara lampu bus tetap menyala, merenung. Bayangan masa lalunya sebagai sopir yang hanya ingin hidup tenang kini beradu dengan realita gelap di Pantura. Harga diri, keberanian, dan tekadnya untuk melindungi penumpang menjadi bahan bakar bagi strategi yang harus ia rancang. Yoyo tidak boleh kalah, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua sopir yang menjadi korban ketakutan ganden. Keheningan malam diselingi oleh suara angin yang menerpa pepohonan. Yoyo mulai merencanakan langkahnya, mencari informasi tentang ilmu rawa rontek yang membuat ganden kebal, memahami titik lemah, dan mempersiapkan alat serta ajian yang bisa menetralkan kekuatan lawan. Ia sadar, kemenangan bukan soal fisik semata, tapi juga pengetahuan dan kecerdikan. Harga diri seorang sopir, pikir Yoyo, adalah ketika ia menolak tunduk pada ketidakadilan. Setiap sopir yang membayar uang keamanan karena takut bukanlah pemenang, hanya mereka yang berani menghadapi ketakutan yang akan tetap berdiri tegak. Ia menegaskan dalam hatinya, bahwa malam ini bukan hanya tentang uang atau kekuasaan, tapi tentang prinsip hidup yang tidak boleh dijual. Yoyo menatap jalan yang gelap dan sepi, bayangan motor dan lampu jauh dari geng ganden. Ia tahu, Raja Begal itu tidak akan menyerah begitu saja. Namun ia juga tahu, keberanian yang sejati lahir dari tekad dan latihan, dan itulah yang akan menjadi senjatanya. Harga diri sopir ini tidak akan digerus oleh kekuatan kebal ganden, ia akan menemukan cara untuk menang. Saat malam makin larut, Yoyo menyalakan kembali busnya dan melaju pelan ke arah kota berikutnya. Dalam hati, ia berjanji bahwa ganden akan segera jatuh. Harga diri, keberanian, dan tekadnya menjadi bahan bakar yang menggerakkan setiap langkahnya. Pertarungan yang sesungguhnya masih menanti, dan Yoyo siap menatapnya dengan kepala tegak, penuh keyakinan bahwa kebenaran akan menang atas kekuatan gelap. Pagi itu, Yoyo memutuskan untuk meninggalkan jalur utama Pantura sejenak dan menuju warung kopi tua di tepi jalan. Konon, di sana tinggal seorang kakek bijak yang dikenal luas karena pengetahuannya tentang ilmu gaib dan tradisi kuno. Yoyo berharap menemukan petunjuk tentang kelemahan ganden, Raja Begal yang selama ini menebar teror. Kakek tua itu duduk di bangku kayu usang, meracik kopi sambil menatap Yoyo dengan mata penuh pengetahuan. Tanpa basa-basi, Yoyo menceritakan semua yang ia lihat malam sebelumnya, termasuk kekebalan ganden terhadap senjata dan pukulan biasa. Kakek itu mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk, lalu meneguk kopinya perlahan sebelum berbicara. Ilmu rawa rontek, kata kakek itu dengan suara berat dan bergetar, adalah kekebalan yang nyata, tapi bukan tanpa celah. Semua yang tampak kebal tetap bisa dihentikan, hanya dengan mengetahui rahasianya. Rahasia itu sederhana namun berbahaya, jantungnya harus dihentikan 2 kali. Yoyo menatap kakek itu, sulit mempercayai, tapi juga merasa lega karena ada harapan. Kakek tua menjelaskan lebih lanjut, bahwa ilmu rawa rontek bekerja dengan memanipulasi energi tubuh, membuat tubuh tampak tak terluka. Namun, jika serangan tepat mengenai titik vital dengan teknik tertentu, efek kebal itu bisa dilumpuhkan sementara, bahkan permanen jika dilakukan dengan teliti. Yoyo mencatat setiap detail, menyadari bahwa pengetahuan ini mungkin satu-satunya jalan untuk menang. Yoyo merasakan campuran haru dan ketegangan. Ia tahu menghadapi ganden tidak akan mudah, tetapi mengetahui rahasianya memberi sedikit rasa percaya diri. Kakek itu menambahkan, air bunga 7 rupa, atau kain yang pernah digunakan dalam ritual kematian, bisa membantu menetralkan efek ilmu hitam. Tapi penggunaannya harus tepat dan hati-hati, jangan sampai justru membahayakan dirimu sendiri.
Selama beberapa jam, Yoyo belajar dari kakek tua tentang titik vital, mantra penangkal, dan strategi menghadapi lawan yang tampaknya kebal. Ia mencatat setiap gerakan, setiap mantra, dan membayangkan bagaimana cara menerapkannya saat bertemu Ganden kembali. Informasi ini menjadi senjata rahasia yang akan menentukan hidup atau mati. Saat matahari mulai condong ke barat, Yoyo mengucapkan terima kasih dan bersiap meninggalkan warung. Ia tahu, pertarungan berikutnya tidak bisa lagi mengandalkan keberanian semata. Sekarang, ia membawa pengetahuan yang bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan Raja Begal yang menakutkan itu. Dengan tekad baru, Yoyo menyalakan busnya dan kembali ke jalur Pantura. Setiap tikungan, setiap lampu jalan, kini menjadi medan latihan di pikirannya. Rahasia rawa Rontek telah terbongkar, dan Yoyo siap menyiapkan strategi terakhir untuk menghadapi Ganden, dengan keberanian yang lebih matang dan pengetahuan yang bisa melumpuhkan kebal sang raja. Begal, setibanya di garasi kecilnya, Yoyo menyalakan lampu dan menatap senjata serta peralatan yang telah ia siapkan. Tangannya memegang besi tumpul yang akan menjadi alat utama untuk menyerang titik vital, sementara pikirannya terus mengulang setiap gerakan yang diajarkan kakek tua. Ia sadar, kesalahan kecil bisa berarti kematian. Selama berjam-jam, Yoyo berlatih memukul titik vital pada boneka kayu yang dibuat menyerupai tubuh manusia. Setiap pukulan diulang berkali-kali, memastikan kekuatan dan akurasi tepat. Keringat menetes dari dahi, otot terasa tegang, tapi tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa lelah. Ia harus siap menghadapi Ganden, Raja Begal yang kebal terhadap senjata biasa. Selain latihan fisik, Yoyo juga mempersiapkan mantra penangkal ilmu hitam. Ia mencampur air bunga 7 rupa dan merendam kain kafan bekas jenazah sesuai petunjuk kakek tua. Setiap tetes dan lipatan kain dijaga dengan hati-hati, karena kesalahan dalam persiapan bisa membalikkan keadaan dan membahayakan nyawanya sendiri. Yoyo menutup mata dan berlatih visualisasi pertarungan. Ia membayangkan setiap gerakan Ganden, setiap serangan, dan bagaimana caranya menghindar sambil memanfaatkan kekuatan lawan untuk menjatuhkannya. Strategi ini membuatnya merasa lebih percaya diri, ia mulai memahami pola serangan lawan dan celah untuk melumpuhkan kebalnya. Malam demi malam, latihan itu berlanjut. Ia menggabungkan kecepatan, ketepatan, dan ilmu penangkal menjadi satu gerakan yang kompak. Setiap pukulan, setiap langkah, dirancang untuk menghadapi Ganden dalam duel nyata nanti. Rasa takut tetap ada, tapi tekadnya lebih kuat. Ini bukan sekadar soal diri sendiri, tapi juga harga diri dan keselamatan penumpang yang pernah ia lindungi. Selain fisik dan mantra, Yoyo menyiapkan juga strategi psikologis. Ia tahu Ganden terbiasa menakut-nakuti lawan. Maka, Yoyo belajar menahan emosi, tetap tenang, dan menampilkan keberanian yang tak tergoyahkan. Dalam pertarungan nanti, keberanian mental akan sama pentingnya dengan teknik fisik. Setelah latihan intens beberapa hari, Yoyo merasakan tubuhnya mulai terbiasa dengan gerakan cepat, pukulan tepat, dan kombinasi mantra penangkal. Ia menatap senjata di tangannya dengan keyakinan baru. Semua persiapan ini bukan hanya latihan, tapi janji untuk menundukkan Raja Begal dan membebaskan jalan Pantura dari terornya. Saat lampu garasi padam dan malam menelan garasi kecil itu, Yoyo menarik napas panjang. Latihan telah selesai, persiapan matang. Semua alat, strategi, dan ilmu penangkal siap diterapkan. Besok, ia akan kembali ke jalur Pantura, menghadapi Ganden dengan keberanian, kecerdikan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Duel berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai jalan. Pagi itu, Yoyo memutuskan untuk kembali ke jalur Pantura yang biasa dijaga Ganden. Ia menyalakan bas eksekutifnya, menatap lurus ke arah tikungan tempat geng Ganden biasanya mengintai sopir. Dengan kepala tegak dan napas mantap, Yoyo turun dari bas di tengah jalan, tanpa rasa takut sedikitpun. Sorak-sorai warga sekitar mulai terdengar ketika mereka menyadari ada sosok yang menentang Raja Begal. Yoyo menatap ke arah semak dan bayangan gelap di pinggir jalan, lalu mengangkat tangan. "Ganden, aku menunggumu. Jika berani, hadapi aku sekarang," teriaknya, suaranya bergema di sepanjang jalan. Anggota geng Ganden muncul satu persatu dari bayangan malam sebelumnya, terkejut melihat keberanian sopir yang biasanya tunduk pada intimidasi mereka. Mereka berbisik-bisik, ragu apakah ini lelucon atau pertarungan nyata. Namun Ganden, Raja Begal yang kebal, muncul di tengah mereka dengan tatapan marah, menyadari bahwa sopir ini menantangnya secara terbuka.
Warga yang menonton menahan napas. Jalan Pantura yang biasanya lengang kini dipenuhi ketegangan. Semua orang tahu, ini bukan sekadar pertarungan biasa, tapi duel yang akan menentukan siapa yang berkuasa atas jalan malam itu. Yoyo berdiri tegap, menatap Ganden lurus ke mata, menunjukkan bahwa kali ini ia tidak akan mundur. Ganden tersenyum tipis, tapi matanya menyala dengan amarah. Ia melangkah maju, parang di tangan, tubuhnya yang kebal berkilat di bawah sinar lampu jalan. Berani sekali kau, sopir bodoh. Aku akan tunjukkan siapa penguasa jalan ini, geram Ganden, suara yang membuat udara malam terasa tegang. Yoyo tidak bergerak mundur, ia menarik napas dalam, mengingat setiap latihan, mantra penangkal, dan strategi yang telah ia persiapkan. Ini adalah saatnya menerapkan semua ilmu dan keberanian yang telah ia latih. Setiap gerakan, setiap pukulan, akan menentukan hidup atau mati di jalanan Pantura malam ini. Anggota geng Ganden mulai mundur sedikit, ragu-ragu menghadapi keteguhan Yoyo. Warga bersorak pelan, sebagian menahan napas, menyadari bahwa sopir ini bukan seperti sopir lainnya. Ia berdiri sebagai lawan yang berani, sopir yang menantang Raja Begal kebal tanpa rasa takut, menegaskan bahwa harga diri dan keberanian bisa melawan kekuatan sekalipun. Malam itu, Jalan Pantura menjadi saksi awal pertarungan epik. Undangan terbuka dari Yoyo telah diterima, Ganden akan menghadapi lawan yang berbeda, lawan yang tidak hanya memiliki keberanian, tapi juga pengetahuan dan strategi untuk melawannya. Semua orang tahu, malam ini akan menjadi pertarungan yang tidak akan mereka lupakan. Malam itu, lampu jalan menyorot lurus ke permukaan aspal, menciptakan bayangan panjang Ganden dan Yoyo yang berdiri saling menatap. Angin malam membawa ketegangan, seakan ikut menahan napas menyaksikan duel yang akan menentukan siapa penguasa Pantura. Warga yang berkumpul menunduk, takut namun tidak ingin melewatkan pertarungan legendaris ini. Ganden mengayunkan parang pertamanya dengan kecepatan mematikan. Ia memanfaatkan kekebalannya untuk menakut-nakuti lawan. Namun Yoyo tidak bergerak mundur. Dengan lincah, ia menangkis serangan itu menggunakan tubuhnya sendiri, menahan setiap pukulan dengan teknik yang telah ia latih berhari-hari. Parang itu mengenai udara, membuat percikan cahaya di malam yang gelap. Setiap langkah Yoyo penuh perhitungan. Ia memanfaatkan kecepatan dan gerakan lawan untuk mencari celah, menyerang dengan akurasi tinggi. Pukulan pertamanya diarahkan ke titik vital yang telah dipelajarinya, mencoba melumpuhkan Ganden sementara tanpa meremehkan kekebalan lawannya. Ganden terhuyung sejenak, tapi cepat pulih, menampilkan aura kebal yang membuat penonton menahan napas. Serangan demi serangan terjadi dengan intensitas tinggi. Ganden menebas, menendang, dan memutar parang, mencoba menggempur Yoyo. Namun Yoyo bergerak seirama dengan latihan yang telah ia lakukan, menangkis, menghindar, dan membalas setiap celah dengan pukulan tepat. Setiap gerakan mereka seperti tarian maut, perpaduan keberanian, teknik, dan strategi. Suara desing parang dan benturan tubuh terdengar bergema di sepanjang jalan. Anggota geng Ganden yang biasanya menakutkan, kini terpana melihat keberanian Yoyo. Ia bukan sekadar sopir, ia lawan yang mampu menahan dan membalas serangan Raja Begal. Wajah-wajah warga yang menonton berubah dari takut menjadi kagum, menyaksikan pertunjukan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ganden mulai kehilangan kesabaran. Ia menambah kekuatan serangan, mengandalkan aura kebal dan kemarahan yang membara. Namun Yoyo tetap tenang, memusatkan seluruh konsentrasi pada teknik, kecepatan, dan mantra penangkal yang telah ia persiapkan. Setiap pukulan diarahkan dengan presisi, menunggu momen yang tepat untuk memberikan serangan menentukan. Detik-detik semakin menegangkan. Kedua lawan bergerak cepat, bayangan mereka menari di atas aspal, lampu jalan memantulkan cahaya ke mata yang saling menatap dengan dendam dan tekad. Malam itu, Jalan Pantura menjadi medan pertarungan antara kebal dan keberanian, antara teror dan harga diri seorang sopir yang tidak mau tunduk. Pertarungan berakhir dengan keduanya saling menatap, napas tersengal, keringat membasahi wajah. Tidak ada pemenang jelas malam itu, namun satu hal terasa, Yoyo telah menunjukkan bahwa keberanian dan strategi bisa menandingi kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Semua orang tahu, duel ini hanyalah permulaan dari pertarungan yang lebih menentukan nasib Pantura. Setelah duel sengit malam itu, Yoyo menyadari bahwa melawan Ganden secara frontal tidak cukup. Tubuh Raja Begal itu terlalu kebal untuk dihentikan dengan serangan biasa. Maka,
Ia memutuskan untuk menggunakan strategi tipu muslihat, pura-pura kewalahan untuk memancing Ganden mendekat. Wajah Yoyo terlihat lelah, napas berat, namun matanya tetap menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ganden melihat kesempatan ini. Ia menertawakan Yoyo, yakin bahwa lawannya akhirnya akan jatuh. Dengan senyum licik, ia maju perlahan, parang di tangan siap menebas. Anggota geng yang menonton bersorak, yakin bahwa malam itu akan menjadi kemenangan mudah bagi Raja Begal yang kebal. Namun Yoyo tetap tenang. Ia menahan serangan Ganden dengan gerakan yang telah ia latih berulang kali, sambil terus memancing lawan. Setiap langkah, setiap pukulan, diarahkan untuk membuat Ganden lengah. Napas Yoyo tetap teratur, meski detak jantungnya meningkat, karena ia tahu, saat yang tepat untuk serangan kedua harus tepat sasaran. Ganden semakin dekat, menebas dan menendang dengan kecepatan mematikan. Yoyo menunduk, memutar tubuh, dan dengan gerakan cepat, memanfaatkan momentum untuk menyerang titik vital Ganden. Pukulan pertama sudah mengenai, membuat Ganden terhuyung sesaat. Tapi tubuh kebalnya membuat Raja Begal itu masih berdiri, meski ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang jarang terlihat. Yoyo mengambil napas dalam dan menguatkan fokusnya. Ia menunggu momen sempurna, saat Ganden menurunkan guard karena percaya lawannya sudah lemah. Dalam satu gerakan kilat, Yoyo memukul kembali ke titik vital dengan besi tumpul yang telah diberi kain kafan bekas ritual, menetralkan sementara kekebalan lawan. Tubuh Ganden mulai bergetar hebat, matanya melotot, paru-parunya tersengal, dan darah keluar dari mulutnya. Aura kebal yang selama ini menakutkan mulai memudar, digantikan oleh rasa sakit dan kerapuhan yang sebelumnya tak pernah terlihat. Anggota geng yang menonton terdiam, tidak percaya melihat Raja Begal yang selalu tak terkalahkan kini mulai tumbang. Warga yang menonton bersorak, sebagian berlari menghampiri, memberikan pukulan tambahan pada Ganden yang sudah tidak berdaya. Teror yang selama ini membayangi Pantura mulai sirna, digantikan rasa lega dan kagum pada keberanian Yoyo. Malam itu, Yoyo bukan hanya menang dalam pertarungan fisik, tapi juga menunjukkan bahwa strategi dan kecerdikan bisa menandingi kekuatan gelap. Saat Ganden terjatuh ke aspal, Yoyo berdiri tegap, napas berat namun mata penuh kemenangan. Jalan Pantura kembali aman untuk sementara, dan nama Yoyo Doble mulai dikenal sebagai sopir yang mampu menumbangkan Raja Begal Rawarontek. Namun, di dalam bayangan malam, sisa geng Ganden masih merencanakan balas dendam, mengingatkan bahwa peperangan belum sepenuhnya usai. Ganden jatuh terduduk di atas aspal, tubuhnya gemetar hebat dan napasnya tersengal. Mata Raja Begal yang selama ini memancarkan ketakutan bagi sopir Pantura kini melotot tak berdaya. Darah mengalir dari mulutnya, menandakan bahwa kekebalan yang selama ini membuatnya menjadi penguasa jalan mulai sirna. Sisa geng Ganden terdiam, ketakutan menyelimuti wajah mereka. Selama ini mereka terbiasa mengintimidasi sopir, memeras dan menakuti siapapun yang menolak membayar uang keamanan. Namun melihat pemimpin mereka tumbang di depan mata, keberanian itu hilang seketika. Beberapa anggota bahkan membeku, tak tahu harus lari atau membantu. Warga yang menyaksikan tidak menahan sorak-sorai. Mereka mendekat, sebagian menendang dan memukul Ganden yang sudah tidak berdaya, melampiaskan kemarahan atas teror yang bertahun-tahun mereka alami. Suara sorak dan teriakan memenuhi malam Pantura, menggantikan ketegangan dengan perasaan lega yang mendalam. Yoyo tetap tegap di tengah jalan, napasnya berat namun matanya tetap fokus. Ia menatap Ganden yang terkapar, merasakan kemenangan yang bukan hanya fisik, tapi juga moral. Keberanian, ketekunan, dan strategi yang ia persiapkan akhirnya membuahkan hasil. Jalan Pantura, untuk sementara, terbebas dari teror Raja Begal Rawarontek. Beberapa anggota geng yang masih bertahan mencoba maju untuk membalas, tapi Yoyo tetap sigap. Dengan manuver cepat dan pukulan yang tepat, mereka berhasil dihentikan tanpa menimbulkan korban serius. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan Yoyo bukan semata-mata tentang kekerasan, tapi juga kecerdikan dan kontrol dalam pertarungan. Ganden terbaring di aspal, napasnya tersengal dan tubuhnya lemah. Raja Begal yang selalu ditakuti kini hanya menjadi manusia biasa. Warga mulai mengambil barang-barang yang pernah dirampas oleh geng Ganden, mengembalikan hak-hak sopir dan pedagang yang menjadi korban. Malam itu menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kekuasaan gelap. Nama Yoyo Doble mulai tersebar luas di sepanjang jalur Pantura. Sopir-sopir yang sebelumnya takut membayar uang keamanan kini bisa melewati jalan dengan tenang.
Keberanian seorang sopir yang menentang ketakutan dan teror akhirnya menjadi legenda yang diceritakan dari satu kota ke kota lain. Malam itu, Jalan Pantura kembali aman, dan meski ancaman belum sepenuhnya hilang, Yoyo telah membuktikan satu hal, kejahatan, sekuat apapun, akan tumbang oleh keberanian, tekad, dan kecerdikan. Warga pulang ke rumah masing-masing dengan rasa lega, sementara Yoyo berdiri di tengah jalan, menatap gelap malam, siap menghadapi apapun yang mungkin datang berikutnya. Beberapa hari setelah jatuhnya Ganden, Jalan Pantura mulai kembali normal. Sopir-sopir yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini melaju dengan tenang, tanpa harus membayar uang keamanan kepada geng yang menebar teror. Suasana pasar dan rest area yang sempat sepi kini kembali ramai dengan aktivitas, seakan kota kembali bernapas lega. Nama Yoyo Doble mulai menjadi buah bibir di kalangan sopir dan pedagang. Mereka menceritakan keberanian dan kepiawaian Yoyo dalam menumbangkan Raja Begal Rawarontek. Bukan hanya karena fisiknya yang kuat, tapi juga karena strategi, keberanian, dan ketenangan yang membuatnya mampu menundukkan lawan yang tampaknya tak terkalahkan. Warga sekitar yang menyaksikan pertarungan Yoyo menyadari satu hal, keberanian individu bisa mengubah situasi yang tampak mustahil. Anak-anak yang dulu takut melewati jalur itu kini bisa bermain di tepi jalan, sementara sopir pemula melewati jalan dengan keyakinan. Pantura perlahan menjadi simbol kemenangan atas ketakutan dan ketidakadilan. Di garasi kecilnya, Yoyo menatap bus eksekutif yang telah melewati berbagai medan teror. Ia tersenyum tipis, mengenang semua latihan, persiapan, dan perjuangan yang dilaluinya. Semua lelah, risiko, dan ketegangan malam-malam sebelumnya kini terbayar dengan aman dan damainya jalur Pantura. Namun, Yoyo tahu bahwa kedamaian ini bersifat sementara. Sisa geng Ganden mungkin masih merencanakan balas dendam, dan ilmu gelap yang pernah mereka miliki tidak sepenuhnya hilang. Meskipun begitu, keyakinannya tetap teguh. Selama ada keberanian dan kecerdikan, Pantura tidak akan kembali berada di bawah teror semata. Beberapa sopir berani mendekati Yoyo, menyampaikan rasa terima kasih dan kekaguman mereka. Mereka tahu, tidak semua orang memiliki keberanian untuk berdiri melawan Raja Begal yang kebal. Yoyo hanya tersenyum rendah hati, menekankan bahwa keberanian adalah kewajiban bagi setiap sopir yang ingin menjaga harga diri dan keselamatan jalan. Warga mulai menata kembali kehidupan mereka. Pedagang yang sempat merugi karena ulah geng Ganden kini kembali berjualan dengan nyaman. Sopir-sopir pun mulai menjaga solidaritas satu sama lain, memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban pemerasan. Jalan Pantura, untuk sementara, benar-benar kembali aman. Di bawah langit malam yang tenang, Yoyo berdiri di tepi jalan, menatap lampu yang memantul di aspal. Namanya mulai dikenal sebagai legenda hidup di jalur Pantura. Keberanian dan tekadnya menjadi pelajaran bahwa sekuat apapun kejahatan, selama ada hati yang berani dan strategi yang tepat, keadilan akan selalu menang. Meskipun Ganden telah tumbang, malam-malam Pantura masih menyimpan ancaman terselubung. Sisa geng Ganden, yang selamat dari duel terakhir, berkumpul di sebuah gudang tua, merencanakan balas dendam terhadap Yoyo. Amarah dan dendam menguasai hati mereka, Raja Begal yang mereka hormati kini terkapar tak berdaya. Mereka menyiapkan senjata, parang, dan beberapa racikan ilmu hitam yang mereka pelajari dari Ganden. Strategi mereka sederhana namun berbahaya, menyerang Bas Yoyo di malam hari saat sopir itu lengah, berharap kekuatan jumlah bisa menundukkannya. Malam itu, bayangan gelap berkeliaran di sepanjang jalur Pantura, menunggu momen tepat untuk menyerang. Yoyo yang selalu waspada menyadari adanya gerakan mencurigakan. Dari kaca spion busnya, ia melihat beberapa motor dan sepeda yang tampak mengintai di tikungan. Naluri sopir dan pengalaman menghadapi Ganden membuatnya tetap tenang. Ia menyiapkan manuver darurat dan strategi untuk menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Ketika malam semakin larut, sisa geng Ganden muncul dari bayangan, menutup jalur bus. Mereka berteriak, menantang Yoyo dengan ancaman yang berisik. Namun Yoyo tetap tenang, memutar bus perlahan untuk menghadapi serangan. Setiap gerakan Yoyo penuh perhitungan, memanfaatkan pengalaman latihan sebelumnya untuk menjaga jarak dan menghindari serangan sekaligus membalas dengan tepat. Pertarungan sengit pun pecah. Beberapa anggota geng mencoba menyerang bus, tapi Yoyo dengan sigap menyalakan lampu, mengubah arah laju, dan memukul dengan besi tumpul melalui jendela yang sudah dibuka. Serangan demi serangan dihentikannya dengan ketepatan dan kekuatan yang membuat para penyerang terkejut. Suasana mencekam melintasi jalan Pantura. Debu beterbangan,
Suara benturan terdengar bergema, dan lampu bas memantulkan bayangan gerak yang menegangkan. Yoyo memanfaatkan medan jalan sempit, tikungan, dan pepohonan di pinggir jalan untuk mengisolasi lawan dan mencegah mereka bergerak bebas. Setiap manuvernya menunjukkan ketenangan, strategi, dan keberanian yang telah ia latih berhari-hari. Dalam hitungan menit, sebagian besar anggota geng Ganden berhasil dihentikan atau terpental, tak mampu menghadapi kepiawaian dan keberanian Yoyo. Beberapa mencoba kabur, menyadari bahwa melawan sopir ini bukan lagi tentang jumlah, tapi tentang teknik, pengalaman, dan akurasi serangan yang mematikan. Malam itu berakhir dengan Yoyo berdiri di tengah jalan, napasnya tersengal, tubuh lelah namun mata tetap tajam. Jalan Pantura kembali aman, dan Yoyo menyadari bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Namun keberaniannya telah menjadi peringatan bagi sisa geng Ganden, mereka tidak lagi bisa menebar teror tanpa konsekuensi. Untuk sementara, Pantura benar-benar kembali damai. Kabar tumbangnya Ganden sampai ke telinga gurunya, seorang dukun hitam yang dikenal sakti dan kejam. Marah karena muridnya mati, ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dua murid barunya yang juga terlatih dalam ilmu hitam dikirim untuk menghadapi Yoyo, sopir yang telah menundukkan Raja Begal Rawarontek. Ancaman baru ini membuat malam Pantura kembali terasa mencekam. Dua murid dukun itu bergerak dalam bayangan, menyusuri jalur Pantura tanpa suara. Mereka membawa senjata pusaka dan racikan mantra hitam yang mematikan, siap untuk menghadang Bas Yoyo. Setiap langkah mereka dipenuhi aura gelap yang menakutkan, membuat pepohonan dan debu di jalan seakan hidup mengikuti gerak mereka. Yoyo, yang kini mulai dikenal sebagai legenda di jalur Pantura, tetap waspada. Ia merasakan adanya energi gelap yang mendekat. Tanpa panik, ia menyiapkan strategi pertahanan. Semua latihan dan pengalaman menghadapi Ganden kini menjadi bekal berharga untuk menghadapi ancaman baru yang lebih berbahaya. Saat lampu bas menyorot tikungan gelap, dua murid dukun itu muncul. Mereka menantang Yoyo dengan suara dingin dan penuh ancaman. "Kau pikir bisa menaklukkan dunia kami? Kami datang untuk menghancurkanmu," teriak salah satu dari mereka, sambil mengayunkan senjata pusaka yang berkilau di bawah lampu. Pertarungan pun pecah. Yoyo menangkis serangan pertama dengan cepat, memanfaatkan teknik yang telah ia latih. Manuvernya halus tapi mematikan, memukul titik vital saat lawan lengah. Kekuatan ilmu hitam lawan terasa, tapi mantra penangkal yang ia bawa mulai menetralkan efeknya, memberi Yoyo peluang untuk membalas. Suasana semakin tegang. Bayangan mereka menari di aspal Pantura, suara benturan senjata dan seruan menambah ketegangan malam itu. Warga yang menonton dari kejauhan menahan napas, menyadari bahwa pertarungan ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Yoyo harus mengandalkan seluruh kemampuan, keberanian, dan kecerdikannya. Setiap pukulan dan gerakan Yoyo diarahkan untuk melumpuhkan lawan satu persatu. Murid dukun itu terkejut dengan kecepatan dan ketepatan serangannya. Dalam beberapa menit, satu murid terjatuh, disusul yang lain. Kekuatan gelap mereka mulai melemah, menunjukkan bahwa ilmu hitam bisa dilawan dengan strategi, keberanian, dan pengetahuan. Setelah pertarungan usai, Yoyo berdiri di tengah jalan Pantura. Napasnya berat, tubuh lelah, namun matanya tetap tajam. Ancaman dukun hitam dan murid-muridnya berhasil ia hadapi. Malam itu, jalanan kembali aman, namun Yoyo sadar bahwa peperangan melawan kegelapan masih belum sepenuhnya usai. Keberanian dan strategi tetap menjadi senjata utama untuk melindungi Pantura. Setelah berhasil mengalahkan murid-murid dukun hitam, Yoyo menyadari bahwa ancaman masih jauh dari selesai. Ia tahu dukun gurunya masih memiliki ilmu hitam yang lebih kuat, dan suatu saat akan turun tangan sendiri. Dengan tekad bulat, Yoyo kembali ke warung kopi tempat kakek tua menunggu untuk memberikan panduan terakhir. Kakek tua menyambut Yoyo dengan senyum tipis, menatapnya seolah menilai sejauh mana keberanian dan ketekunannya. "Jika kau ingin menaklukkan ilmu hitam yang lebih tinggi, kau harus melaksanakan ritual penangkal dengan benar. Sekali salah, bukan hanya gagal, tapi nyawamu taruhannya," kata kakek itu, suaranya berat penuh wibawa. Yoyo menyiapkan segala yang dibutuhkan, kain kafan bekas jenazah, air bunga 7 rupa, dupa hitam, dan mantra yang telah diberikan. Setiap langkah ritual dilakukan dengan seksama, dari mengalirkan air bunga ke kain kafan hingga melafalkan mantra dengan konsentrasi penuh. Suasana malam menjadi hening, hanya terdengar gemericik air dan hembusan angin di pepohonan. Saat ritual dimulai, aura magis mulai terasa.
Kain kafan yang telah direndam air. Bunga 7 rupa bersinar samar, menetralkan energi gelap yang bisa memantul dari ilmu hitam dukun. Yoyo merasakan tubuhnya hangat, dan seakan seluruh inderanya tajam, mampu merasakan setiap gerakan energi di sekelilingnya. Kakek tua membimbing Yoyo untuk memusatkan energi dan fokus pada tujuan, melindungi diri dari serangan ilmu hitam dukun sekaligus mempersiapkan pukulan yang mampu menetralkan kekebalan lawan. Ingat, kekuatan fisik dan keberanianmu harus berpadu dengan mantra ini. Tanpa keduanya, kau akan kalah, ucap kakek tua, menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh dan ilmu. Yoyo menutup mata, merasakan energi dari kain kafan dan mantra mengalir ke seluruh tubuhnya. Setiap napas menjadi lebih dalam, setiap detak jantungnya seirama dengan ritme alam sekitar. Malam itu, ia bukan sekadar sopir, ia menjadi benteng yang mampu menghadapi kegelapan yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah beberapa jam, ritual selesai. Yoyo membuka mata, merasakan perubahan signifikan dalam tubuh dan kesadarannya. Ia merasa lebih siap, lebih kuat, dan lebih waspada terhadap setiap ancaman ilmu hitam. Mantra penangkal kini menjadi senjata rahasia yang akan menetralkan kekebalan lawan di pertarungan mendatang. Dengan ritual selesai, Yoyo mengucapkan terima kasih kepada kakek tua dan kembali ke busnya. Malam Pantura masih gelap, namun hatinya lebih terang. Ia tahu bahwa pertarungan melawan dukun hitam dan ilmu rawa rontek belum berakhir, tapi kini ia memiliki persiapan yang sempurna, keberanian, strategi, dan ilmu penangkal yang kuat untuk menghadapi segala ancaman. Malam itu, dermaga tua di tepi Pantura sunyi, hanya terdengar deru ombak dan desau angin. Yoyo menurunkan busnya di sisi jalan dekat dermaga, menatap gelap malam yang seolah menantang. Dua murid dukun hitam muncul dari bayangan, membawa senjata pusaka berkilau dan aura gelap yang mencekam. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Yoyo mengatur napas, mengingat setiap gerakan latihan dan mantra penangkal yang baru saja ia lakukan. Kain kafan bekas jenazah digenggam erat, siap menetralkan kekebalan lawan. Mata kedua murid dukun menyorot tajam, menyadari bahwa lawan mereka bukanlah sopir biasa. Yoyo berdiri tegap, tubuhnya gemetar sedikit karena adrenalin, tapi matanya tetap fokus dan penuh tekad. Serangan pertama datang dengan cepat. Kedua murid itu menyerang bersamaan, mengayunkan senjata ke arah tubuh Yoyo dengan kecepatan mematikan. Namun Yoyo lincah menghindar, memutar tubuh, dan memanfaatkan celah untuk memukul titik vital pertama dengan besi tumpul yang sudah dibungkus kain kafan. Salah satu murid terhuyung, rasa sakit terpancar jelas meski tubuhnya kebal terhadap serangan biasa. Pertarungan menjadi sengit, bunyi benturan senjata, teriakan, dan desingan mantra mengisi udara malam. Yoyo terus mengatur jarak, menahan serangan dan membalas dengan teknik yang tepat. Setiap pukulan diarahkan ke titik vital, setiap gerakan dipadukan dengan mantra penangkal, membuat ilmu hitam lawan melemah. Salah satu murid dukun jatuh tersungkur ke dermaga, tubuhnya terhuyung sebelum menabrak kayu tua. Yang lain kini berhadapan langsung dengan Yoyo, namun aura gelapnya mulai memudar akibat pengaruh kain kafan dan mantra penangkal. Yoyo menahan napas sejenak, mengumpulkan kekuatan terakhir untuk serangan penentu. Dengan satu gerakan cepat, Yoyo menutup jarak dan memukul titik vital lawan kedua. Tubuh murid itu bergetar hebat, aura gelap yang menakutkan sebelumnya kini sirna. Kedua murid dukun hitam telah tumbang, tak mampu lagi melawan kekuatan strategi, keberanian, dan pengetahuan Yoyo. Suasana di dermaga hening, hanya terdengar deru ombak dan napas Yoyo yang tersengal. Ia berdiri tegap di atas kayu tua, tubuh lelah tapi mata bersinar. Ancaman dukun hitam dan murid-muridnya berhasil diatasi. Malam Pantura kembali aman, setidaknya untuk sementara, dari teror ilmu gelap. Warga yang menyaksikan dari kejauhan bertepuk tangan, sebagian meneteskan air mata kagum. Nama Yoyo Doble kini menjadi legenda hidup, sopir yang tidak hanya menumbangkan Raja Begal Rawa Rontek, tapi juga mampu menghadapi murid-murid dukun hitam sekaligus. Pantura, sekali lagi, kembali damai berkat keberanian dan tekad seorang sopir. Kabar kemenangan Yoyo Doble menyebar cepat di sepanjang jalur Pantura. Sopir-sopir dan pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan kini bisa melewati jalan dengan tenang. Jalan yang sebelumnya diwarnai teror dan pemerasan kini kembali menjadi jalur aman, tempat orang bisa bekerja dan hidup tanpa rasa takut. Nama Yoyo mulai dikenal bukan hanya sebagai sopir bus eksekutif, tapi juga sebagai simbol keberanian dan keteguhan.
Warga menceritakan kisahnya dari satu kota ke kota lain, bagaimana seorang sopir menghadapi Raja Begal Rawa Rontek, murid-murid dukun hitam, dan berbagai ancaman ilmu gelap dengan strategi, kecerdikan, dan keberanian yang luar biasa. Di garasi kecilnya, Yoyo menatap bas hitam yang telah melewati berbagai medan teror. Ia tersenyum tipis, mengenang semua perjuangan, latihan, dan malam-malam penuh adrenalin yang telah dilaluinya. Setiap luka, setiap risiko, kini terbayar dengan keamanan dan kedamaian jalur Pantura. Masyarakat mulai membangun kembali kehidupan mereka. Pedagang yang dulu dirampok kembali berjualan, sopir-sopir muda belajar dari pengalaman Yoyo, dan solidaritas antar sopir meningkat. Jalan Pantura kini menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kejahatan yang sekuat apapun. Meski ancaman telah dikalahkan, Yoyo tetap waspada. Ia tahu bahwa kejahatan, meski kalah, bisa muncul kembali dalam bentuk lain. Namun, ia percaya bahwa selama ada keberanian dan kecerdikan, Pantura akan selalu memiliki penjaga yang siap menentang kegelapan. Anak-anak yang dulu takut melewati jalur rawan kini bermain dengan bebas di tepi jalan. Sopir-sopir yang sebelumnya terintimidasi kini melaju dengan percaya diri. Setiap langkah Yoyo menjadi inspirasi, bahwa keberanian satu orang bisa mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi kemenangan bagi banyak orang. Di malam yang tenang, Yoyo berdiri di tepi jalan, menatap lampu yang memantul di aspal basah. Napasnya berat, tubuhnya lelah, namun matanya bersinar dengan kepuasan. Ia tahu, warisan keberanian dan tekadnya akan dikenang oleh generasi sopir Pantura berikutnya. Legenda Yoyo Doble pun lahir. Nama seorang sopir biasa kini menjadi cerita heroik yang akan diceritakan turun-temurun, tentang keberanian, ketekunan, dan tekad yang mampu menumbangkan kejahatan sekuat apapun. Pantura kembali damai, setidaknya untuk sementara, namun kisah Yoyo akan terus menginspirasi mereka yang menentang ketidakadilan.